anak-anak ibu semua. Nah, bel sudah berbunyi, berarti saatnya kita masuk kelas. Ayo anak-anak semua, kita masuk ke dalam kelas. Nah, anak-anak ibu sudah masuk semua kan? Iya. Sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Supaya apa? Supaya apa yang kita pelajari hari ini, ilmunya bisa bermanfaat. Baik anak-anak, berdoa, kita mulai. Sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Berdoa selesai. Untuk anak-anak ibu semua, pembelajaran hari ini yang kita pelajari adalah tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran kedua. Ya. Untuk anak-anak ibu semua, sebelum ibu melanjutkan materi, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi tata tertib dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, anak-anak dapat mengelompokkan keberagaman benda berdasarkan bentuknya. Yang ketiga, anak-anak dapat melakukan gerakan mendorong tanpa berpindah tempat dengan benar. Sebelum melanjutkan materi pembelajaran, anak-anak diwajibkan menyanyikan lagu nasional, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kenapa ibu menyuruh anak-anak menyanyikan lagu Indonesia Raya? Nah, supaya anak-anak itu tahu tentang lagu nasional yang bersejarah di bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, karena kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ini bisa menumbuhkan rasa semangat, cinta, dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Mari anak-anak kita bernyanyi bersama lagu Indonesia Raya. Bangsa dan tanah
bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, untuk anak-anak ibu semua, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu nasional yaitu lagu Indonesia Raya. Di sini ibu akan menyampaikan sedikit sejarah lirik lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Sekarang ibu akan menyampaikan sejarah singkat tentang lagu Indonesia Raya. Biografi singkat Wage Rudolf Supratman. Nama asli beliau yaitu Wage Rudolf Supratman. Beliau lahir di Purworejo 19 Maret 1903. Beliau memiliki zodiak Pisces. Beliau wafat di Surabaya 17 Agustus 1938. Nama ayah beliau yaitu Zoemeno Senen Sastro Soeharjo dan nama ibu beliau yaitu Siti Senen. W.R. Supratman pindah ke Bandung dan menapaki karirnya sebagai jurnalistik pada surat kabar Koem Moeda pada tahun 1924. Setahun menjabat sebagai wartawan, ia memutuskan untuk pindah ke Jakarta dan bekerja untuk surat kabar Sinpo. Sejak itulah, W.R. Supratman rajin menghadiri sejumlah rapat organisasi pemuda dan berkenalan dengan tokoh-tokoh pergerakan. Lagu instrumental Indonesia Raya pernah dibawakan dalam Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 sebagai cikal bakal Hari Sumpah Pemuda. Lirik lagu Indonesia Raya ditulis oleh komposer W.R. Supratman. Lagu instrumental tersebut pertama kali dibawakan dalam Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 yang dikenal sebagai cikal bakal Hari Sumpah Pemuda. Mulanya, W.R. Supratman adalah wartawan koran Sinpo yang ditugaskan untuk meliput Kongres Pemuda II, seperti yang ditulis oleh S.T. Sularto. W.R. Supratman menunggu pelurusan fakta sejarah di majalah Prisma edisi 5 Mei 1983. Namun, kala itu keinginannya tidak hanya menulis berita, tapi juga ingin membawakan lagu Indonesia Raya atas inisiatifnya sendiri. Ia memberdayakan lagu itu kepada pimpinan organisasi pemuda. Gayung bersambut. Lagu tersebut mendapat hangat. Sugondo yang waktu itu memimpin Kongres Pemuda Indonesia kedua, awalnya Supratman membawakan lagu tersebut pada jam istirahat. Namun, ketika Sugondo membaca lebih teliti lirik lagu itu, ia menjadi ragu. Ia takut pemerintah memboikot acara kongres. Akhirnya, Sugondo meminta Supratman membawakan lagu tersebut dengan instrumen biola saja. Ketika jam istirahat tiba, Supratman maju membawakan lagu Indonesia Raya versi instrumental. Semua peserta kongres tercengang. Mereka terharu mendengar gesakan biolanya. Itulah kali pertama lagu Indonesia berkumandang. Lagu itu kembali berkumandang di akhir bulan Desember 1928 saat pembubaran panitia Kongres kedua. Pada kesempatan itu, untuk kali pertama lagu tersebut dinyanyikan dengan iringan paduan suara. Ketiga kalinya, lagu Indonesia Raya dinyanyikan saat pembukaan Kongres PNI 18-20 Desember 1929.
Untuk anak-anak ibu semua, sekarang kita masuk dalam pembahasan yang pertama. Nah, coba anak-anak lihat di sebelah kiri ibu. Ini, nah, itu adalah gambar Udin dan teman-temannya yang sedang memakai seragam sekolah. Coba anak-anak amati gambar Udin dan teman-temannya. Untuk anak-anak ibu semua, coba kita amati satu persatu ya. Yang kita amati pertama adalah Dayu. Nah, coba kita lihat nih. Kita amati bagaimana seragam yang dikenakan oleh Dayu. Apakah sudah benar dalam tata tertib sekolah? Coba kita lihat roknya Dayu. Apakah sudah di bawah lutut? Iya, benar. Rok Dayu sudah di bawah lutut. Nah, sekarang coba kita lihat rambut Dayu. Apakah sudah ada di belakang daun telinga? Ya, ternyata rambut si Dayu menutupi daun telinga. Jadi untuk anak perempuan itu rambutnya harus di belakang daun telinga. Supaya apa anak-anak? Supaya anak-anak bisa mendengar suara dari bapak ibu guru. Nah, selanjutnya selain rambut harus rapi, anak-anak juga harus memakai kaos kaki. Coba kita amati sekali lagi ya. Nah, gambar yang ada di sebelah kiri ibu. Coba kita lihat semuanya. Apakah Udin, Penny, dan Dayu sudah memakai kaos kaki berwarna putih? Coba kita amati. Nah, wah, ternyata Udin, Penny, dan Dayu sudah memakai kaos kaki berwarna putih ya anak-anak ibu. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi ya. Pada kesempatan itu, untuk pertama kali, lagu tersebut dinyanyikan dengan iringan paduan suara. Ketiga kalinya, lagu Indonesia Raya dinyanyikan pada saat pembukaan Kongres PNI 18-20 Desember 1929. Udin dan ada Dayu. Mereka sedang bermain. Coba anak-anak amati, si Penny sedang ngapain ya? Si Penny sedang meminum jus jeruk. Kemudian ada Udin. Nah, Udin sedang ngapain ya anak-anak? Udin sedang bermain kelereng. Kemudian ada si Dayu. Nah, coba anak-anak amati, Dayu sedang mengapain ya? Nah, si Dayu sedang bermain balon. Nah, anak-anak masih ingat tidak lagu Balonku? Nah, coba kita bernyanyi bersama ya. Balonku ada 5. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dor! Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dor! Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Baik anak-anak ibu semua, tadi kan kita sudah bernyanyi Balonku. Sekarang, nah, kita amati balon. Di sini ibu sudah membawa balon. Nah, coba kita amati balon di sini. Kenapa ya balon itu bisa mengembang? Kenapa yo? Nah, baik, ibu akan menjelaskan ya, kenapa sih balon ini bisa mengembang. Nah, di dalam balon ini terdapat sebuah udara. Jadi, kita itu tidak bisa melihat udara, tapi kita itu bisa merasakan udara di dalam balon. Bagaimana cara kita merasakannya? Nah, ketika balon ini meletus ya anak-anak, balon ini akan mengeluarkan udara. Nah, udaranya itu dapat kita rasakan. Gitu ya anak-anak. Baik anak-anak ibu, selanjutnya ada gambar
kelereng. Nah, di sini ada gambar kelereng yang sedang dimainkan oleh Udin dan teman-temannya. Ternyata anak-anak, kelereng itu bentuknya tetap walaupun dimainkan secara digelindingkan. Nah, untuk anak-anak, kelereng itu walaupun kita mainkan secara digelinding, itu tidak akan pernah merubah bentuk si kelereng tersebut. Volumenya tidak akan pernah berubah, volumenya tetap walaupun berpindah-pindah tempat. Jadi kelereng itu termasuk benda padat. Nah, anak-anak, selanjutnya ibu akan membawakan minuman jus jeruk yang dibawakan oleh Penny. Baik anak-anak. Nah, coba anak-anak lihat dulu. Di sini ada jus jeruk. Ini bentuknya seperti apa ya? Nah, bentuknya seperti botol. Ya. Baik anak-anak, coba ibu tuangkan ya ke dalam gelas berwarna putih ini. Apakah bentuknya akan berubah atau tetap? Ibu tuangkan ya. Kita buka dulu botolnya. Nah, ini kita tuangkan ke dalam sini ya, ke dalam gelas. Nah, ternyata jus jeruk ini tidak berubah. Permukaannya tetap datar. Permukaannya datar ya anak-anak ibu, tidak berubah. Nah, tadi kan ibu sudah menuangkan minuman jus jeruk ini ke dalam gelas. Jadi ternyata minuman itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, coba kita lihat ya. Coba kita lihat apakah benar. Wah, ternyata benar ya anak-anak. Air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi air ini termasuk benda cair. Wah, pintar sekali ya anak-anak ibu kelas 2 ini. Setelah anak-anak bermain istirahat, selanjutnya anak-anak melakukan olahraga bersama bapak dan ibu gurunya. Nah, coba anak-anak amati gambar ini sebelah Ibu Desi. Nah, setelah anak-anak bermain istirahat, selanjutnya anak-anak berolahraga bersama bapak dan ibu gurunya. Nah, coba anak-anak amati gambar yang di sebelah kiri Ibu Desi. Di sebelah kiri Ibu Desi ada kegiatan anak-anak yang sedang melakukan gerakan saling dorong-mendorong. Bisakah anak-anak memperagakan gambar yang di sebelah kiri Ibu Desi? Nah, nanti anak-anak memperagakannya sama ayah dan ibunya di rumah ya. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran dari Ibu Desi. Nah, tetap patuhi protokol kesehatan ya, tetap semangat. Jangan lupa pakai maskernya. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, dimanapun kita berada harus selalu mematuhi tata tertib untuk melatih kita disiplin. Yang kedua, untuk mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya, kita perlu mengenal ciri-cirinya dengan cara mengamati dengan cermat. Dan yang ketiga, yaitu dalam melakukan gerakan permainan saling dorong, tangan lurus mendorong dan kaki kanan dilipat ke depan sebagai tumpuan supaya tidak berpindah tempat.